Saudara-saudariku yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia. Suatu ketika, ada seorang yang bertanya, mengapa saya harus mengasihi Allah? Karena banyak kali dalam kehidupan saya justru merasa saya tidak dikasihi oleh Allah. Keluarga saya berantakan, atau bahkan pekerjaan saya juga menjadi kacau balau. Relasi saya dengan orang lain juga tidak baik. Lalu kemudian pertanyaan itu dijawab oleh orang yang cukup bijak. Dia mengatakan, jika engkau tidak menemukan alasan apapun untuk mengasihi Allah, ingatlah satu alasan penting di mana engkau harus mengasihi Allah, yaitu sampai saat ini Ia masih memberikan kepadamu nafas kehidupan secara cuma-cuma. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup harian kerap kali kata mengasihi ini sesuatu yang mudah kita ucapkan, tapi dalam prakteknya kita juga mengalami bahwa sulit untuk kita lakukan. Yesus mengajak kita untuk memiliki kasih, menghidupi kasih itu dalam hidup harian kita. Yesus katakan, ada dua perintah. Perintah yang utama yaitu mengasihi Allah. Kedua yaitu mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, mengasihi Allah itu harusnya terungkap dalam tindakan kasih kita kepada sesama. Sebaliknya, mengasihi sesama harusnya dijiwai oleh kasih kita kepada Allah. Inilah dua hal pokok yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kita jangan menganggap bahwa mengasihi sesama lebih penting sehingga kasih kita kepada Allah kita abaikan, melainkan keduanya adalah hal yang saling berkaitan dan mengasihi Allah adalah sesuatu yang utama dan penting. Tetapi jika kita tidak mengasihi sesama, maka mengasihi Allah itu menjadi kurang, tidak utuh. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih kepada Tuhan dan sesama adalah dua hal yang penting kita lakukan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Bagaimana bentuk kasih kita kepada sesama dan juga kepada Tuhan? Kasih kita kepada Tuhan tentu dengan cara kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, apa yang menjadi firman-Nya untuk kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Mengasihi sesama berarti kita melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu dengan cara kita memberikan kehidupan kepada orang-orang yang kita jumpai. Kehidupan beriman kita, kehidupan kepercayaan kita kepada Tuhan hendaknya memberi dampak, memberi warna bagi dunia. Iman kita hendaknya menumbuhkan orang lain. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita mengutamakan Tuhan dan cinta kita kepada Tuhan itu kita wujudkan dalam tindakan konkret kita kepada sesama. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih kita kepada sesama bentuknya seperti apa? Contoh sederhana bisa kita lakukan dengan cara memberikan perhatian, memberikan teguran, sapaan, memberikan nasihat, membangkitkan semangat orang yang lemah, lesu imannya, dan juga menumbuhkan harapan bagi mereka yang putus asa.
kasih kita kepada sesama hendaknya mengalir dari cinta kita yang kita alami dari Tuhan. Tuhan sudah menumbuhkan dalam diri kita suatu rasa bersyukur, suatu rasa berterima kasih karena Dia sungguh mencintai kita. Cinta Tuhan yang nyata, yaitu dengan Dia menjadi manusia, merendahkan diri, agar apa? Agar manusia mengalami keselamatan. Hendaknya semangat itulah yang senantiasa menjadi penopang kita dalam berbuat kasih. Kita perlu untuk merendahkan diri, menurunkan ego kita, supaya apa? Kekecewaan, kegelisahan, atau bahkan luka yang kita alami karena relasi kita yang tidak baik, itu tidak mengganggu kasih kita kepada sesama. Semoga dalam hidup setiap hari kita senantiasa belajar dari Yesus yang mengajak kita untuk berani berbuat kasih. Apapun situasi dan kondisi yang kita alami, percayalah kasih yang kita berikan kepada Tuhan secara tulus dan juga kepada sesama akan memberikan kehidupan bagi diri kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga penyertaan Tuhan senantiasa menguatkan kita untuk berbuat kasih kepada Tuhan secara tulus dan juga kita wujudkan dalam kasih kita kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua.